Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan banyak nikmat karunia-Nya kepada kita, yang seandainya seluruh pepohonan dijadikan sebagai penahnya dan air lautan sebagai tintanya untuk mencatat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai air laut habis tak akan mampu mencatat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa merasakan nikmatnya mengikuti agama Islam. Kita selaku umatnya harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya sekedar lisan kita mengucapkan sholawat kepada beliau itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tetapi kita harus mengikuti apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkanlah kami menyampaikan tausiah yang berjudul pengaruh beriman kepada yang gaib terhadap akidah seorang muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang pengaruh beriman kepada yang gaib terhadap akidah seorang muslim, maka akan saya ambil salah satu buku, yaitu kitab Tauhid karangan daripada Syekh Shalih Fauzan. Beliau menerangkan di sana pengaruh daripada orang yang beriman kepada yang gaib terhadap akidah seorang muslim adalah ada 3. Yang pertama adalah ikhlasul amal. Dia ikhlas untuk beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Yang artinya dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang niatnya berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia ataupun perempuan yang akan menikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita lihat asbabul wurud daripada hadis ini, bahwasanya dulu ada salah seorang laki-laki yang jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Saking cintanya dia kepada Ummu Qais, sampai Ummu Qais berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia pun ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi niat yang dipakai oleh laki-laki ini adalah bukan niat karena Allah dan Rasulnya, tapi niatnya adalah untuk mendapatkan seorang perempuan yang akan dinikahinya, yaitu Ummu Qais. Maka beliau dinamakan Muhajir Ummu Qais. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kuat untuk mempertahankan kebenaran. Sebagaimana kita ketahui bersama, bagaimana pribadi daripada Rasulullah SAW dalam sirahnya, betapa kuatnya beliau untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran. Ketika di Mekah, kafir Quraisy, apa yang dikasihkan oleh kafir Quraisy kepada beliau? Harta benda, wanita, dan juga takhta, semua yang dikasihkan kepada beliau. Tapi apa jawaban daripada beliau dari tawaran itu? Beliau menjawab, Wallah, law wada'u samsa fi yamini, wal qamara fi yasari, ala yada hadal am au uhlika dunau. Demi Allah, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiriku, sekali-kali saya tidak akan meninggalkan agamaku ini, walaupun saya hancur binasa karenanya. Itu contoh daripada pribadi Nabi Muhammad SAW. Begitu kokohnya beliau mempertahankan agama. Dan yang ketiga adalah zuhud terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ketahui bersama bagaimana pribadi daripada para sahabat, pribadi daripada para tabi'in. Saya nukil salah satu kitab, yaitu Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, yaitu panduan akhlak salaf, yaitu salah seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menguji sahabatnya, yaitu siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau mempersiapkan uang 400 dinar, yang mana dia panggil salah seorang daripada pembantunya untuk diberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan syarat kamu lihat sampai apa yang telah dikerjakan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai di sana, sampai di rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, ternyata apa? Uang yang diberi oleh Umar bin Khattab bukan langsung masuk kantong daripada Abu Ubaidah bin Jarrah. Seluruh uang dikasihkan si fulan, dikasihkan si A, si C, si D, sehingga apa? Tak tersisa satu dirham pun untuk kantong daripada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah sahabat yang tidak cinta kepada dunia, tapi zuhud terhadap dunia. Setelah itu kembali lagi, Umar bin Khattab mempersiapkan uang 400 dinar. Untuk siapa? Mu'ad bin Jabal. Seperti yang pertama saya ceritakan tadi, akhirnya uangnya dikasihkan kepada Mu'ad bin Jabal. Sama Mu'ad bin Jabal ternyata sama dengan apa yang terjadi kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Cuma istri daripada Mu'ad bin Jabal, dia mengelak. Wahai suamiku, kita ini termasuk orang yang enggak punya. Maka ambillah sedikit daripada uang itu. Akhirnya dikasih, yaitu 10 dinar daripada Mu'ad bin Jabal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit apa yang telah saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran ibrah bagi kita, bahwasanya setiap kali kita beriman kepada yang gaib, maka pengaruhnya kepada jiwa kita adalah yang satu, di dalam beramal dia selalu ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu dia selalu kuat untuk
membawa kebenaran, kuat untuk selalu berada di atas agama Islam. Dan yang ketiga adalah dia zuhud terhadap dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membawa kebaikan buat kita bersama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.